warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Andini Oktaviani, lalu ada almarhum Iva Nur Safitri, Farhan Novendra, Ervina Ayulandari, Kari Margianti, dan Rahmawati. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 102 mengenai akuntansi murabahah. Nah, tujuan dari SAK 102 yaitu pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Ruang lingkup dari SAK 102, pernyataan ini diterapkan untuk A. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan B. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Nah, lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah A. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Dan C. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. Nah, pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad murabahah. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan pengertian dari istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, aset murabahah. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Selanjutnya, biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh sesuatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Selanjutnya, biaya perolehan tunai. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas atau tunai. Selanjutnya ada diskon murabahah. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Selanjutnya murabahah. Nah, murabahah sendiri adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya, nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Selanjutnya, potongan murabahah. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual. Dan yang terakhir, uang muka. Uang muka adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang ketiga yaitu pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Yang keempat,
Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka ada satu harga atau harga dalam akad yang digunakan. Yang kelima yaitu harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Yang keenam, diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi: yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Yang ketujuh, diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Yang kedelapan, penjual dapat meminta pembeli menyediakan anggunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah diberi dari penjual dan atau aset lainnya. Yang kesembilan yaitu penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah. Jika akad murabahah disepakati, jika akad murabahah batal, maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian real yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Yang ke-10, jika pembeli tidak menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Yang ke-11 yaitu penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli 1. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. 12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Ayulandari, NIM 7211418161 dari Akuntansi Manajemen 2018. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual. Pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. A. Jika murabahah pesanan mengikat, maka 1. dinilai sebesar biaya perolehan, dan 2. jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang B. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka 1. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah, dan 2. jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai A. Pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. B. Kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. C. Tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad
murabahah, dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau D. pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya yang keempat yaitu kewajiban menjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang kelima, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Yang keenam, keuntungan murabahah diakui A. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun, atau B. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya direalisasikannya keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya. Yang pertama yaitu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutangnya serta penagihannya itu relatif kecil. Yang kedua, keuntungan diakui proporsional dengan besar kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Yang ketiga yaitu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rahmawati akan menjelaskan dari slide 16 sampai slide 20. 7. Pengakuan keuntungan dalam paragraf 23B ayat 2 dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan murabahah. 8. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset pokok Rp800 dan keuntungan Rp200, serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun, di mana jumlah angsuran pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama angsurannya adalah Rp500 dengan biaya perolehan aset pokok Rp400, maka keuntungannya adalah Rp100. Tahun kedua angsurannya Rp300, terus biaya perolehan aset pokok Rp240. Keuntungannya adalah Rp60. Untuk tahun ketiga yaitu angsurannya Rp200, kemudian pokoknya adalah Rp160. Untuk keuntungannya adalah Rp40. 9. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 10. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut ini. Yang pertama, diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Kedua, diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. 11. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. 1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Kedua, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. 12. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan.
13. Pengakuan dana pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Kemudian, jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah perhitungan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Akuntansi untuk pembeli akhir. 1. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. 2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. 3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan proporsi hutang murabahah. Saya Cherry Margianti Intan Putri akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya. Yang keempat yaitu diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggungan. Yang kelima yaitu denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Yang keenam yaitu potongan uang muka akibat pembelian akhir batal pembelian barang diakui sebagai kerugian. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyajian. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabahah. Yang ketiga, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun hutang murabahah. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan murabahah. Yang pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua yaitu pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu ketentuan transisi. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif. Tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Yang terakhir yaitu penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah. Apabila dalam penyampaian materi kelompok kami masih banyak terjadi kekurangan, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin atau memiliki pertanyaan terkait dengan PSAK nomor 102 bisa ditanyakan langsung kepada kelompok kami melalui Google Classroom Akuntansi Syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.